sebelumnya sejumlah paranormal bilang bahwa akan ada banjir bandang di awal tahun ini. Ternyata menjadi kenyataan. Kira-kira bisa dilihat nggak? Adakah musibah nanti setelah Lebaran? Musibah setelah Lebaran. Kalau aku memprediksikannya, hal lain di setelah Lebaran ini akan diawali dengan angin puting beliung dan juga akan adanya kemarau ya. Angin puting beliung, kemarau, kemudian akan adanya gunung Merapi yang akan meletus di berbagai macam daerah. Dan kemudian di sini kalau untuk banjir bandang tidak, tapi ini akan lebih dipersiapkan pada bulan ke-6 dan ke-7. Kalau aku melihat akan adanya suatu angin kencang yang akan disertai longsor serta akan adanya gelombang air yang tinggi yang pastinya ini akan menghantam wilayah sebagian Indonesia, khususnya Bali, Lombok, Sulawesi, Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan juga di wilayah Jawa Timur serta berada di kawasan Jakarta. Dan kalau aku lihat di sini akan ada beberapa daerah yang nantinya akan terendam ataupun akan tertutup, artinya akan ada satu daerah yang akan tenggelam, yang ini akan kita sebut dengan nama, kalau aku bilang ini hampir serupa dengan tsunami ya, bahkan mungkin ini akan lebih parah dari tsunami yang kalau aku prediksikan itu dengan sebutan megatrash. Nah, kan kemarin ini banyak kerugian harta sampai meredam mall yang banjir ya, Bekasi ya. Apakah nanti banjir atau musibah yang akan datang ini akan merenggut nyawa? Akan banyak sekali merenggut nyawa, dan pastinya hati-hati buat para pemudik, khususnya di wilayah bagian ruas jalan tol itu akan sangat licin karena akan adanya fenomena angin dan hujan yang terus ya akan terjadi di hari pertama dan kedua Lebaran ya. Kemudian juga sampai dengan menjelang arus balik dan arus balik dan arus pulang ya. Ini juga masih diwarnai dengan fenomena angin kencang, badai, dan juga akan adanya beberapa ruas jalan yang nantinya juga ini akan licin karena curah hujan yang sangat lebih sering ya, intensitasnya sangat tinggi, sehingga juga ada beberapa wilayah bagian juga yang nantinya akan kena dampak banjir ya. Sehingga ini harus hati-hati bagi para pemudik, juga akan diwarnai dengan cuaca ekstrim sampai dengan akhir tahun ini, karena cuaca kalau aku lihat ya cuacanya sangat tidak bisa diprediksi, terkadang hujan, terkadang panas, dan ini juga akan menimbulkan suatu penyakit dan akan adanya tumbuh penyakit baru yang sangat kalau aku bilang gejalanya mirip sekali dengan COVID, tapi ini akan lebih ringan. Bahkan ada satu gejala juga yang akan terjadi, yaitu lewat terkontaminasi lewat makanan ya. Hati-hati juga bagi mereka yang suka jajan, jangan terlalu berjajan sembarangan karena akan ada mutasi dari beberapa binatang ya. Dari mutasi ini akan menimbulkan racun yang sangat mematikan. Nah, ada beberapa paranormal bilang nanti masih ada banjir bandang yang akan datang. Apakah itu benar? Ya. Nah, kira-kira penyebab utama dari banjir atau bencana yang akan terjadi di depan bisa dilihat nggak? Gara-gara banjir dorongan cenayang atau bagaimana? Kalau aku lihat ini bukan dari dorongan cenayang, tapi kehancuran suatu negara adalah akan dimulai ketika seorang pemimpin itu tidak bisa mempertahankan yang namanya norma-norma agama dan norma-norma aturan-aturan yang berlaku alam semesta khususnya. Dan alam semesta saat ini sudah menunjukkan tanda-tanda akan adanya kehancuran bagi manusia ketika banyaknya terjadi kasus-kasus ya yang terkait dengan menzolimi rakyatnya
dan juga banyaknya di sini aku lihat rakyat yang sengsara, kemudian kehancuran suatu negara ketika pemimpin ini tidak bisa menyeimbangkan aturan-aturan tersebut, dan juga alam semesta akan bereaksi terhadap apapun itu yang berkaitan dengan perilaku penyimpangan terhadap norma-norma yang berlaku. Jadi kalau aku bilang bukan karena cenayang ya, karena kalau aku meyakini bahwa segala sesuatu hal adalah hukum alam semesta dan hukum Allah Subhanahu wa taala, bukan hukum cenayang ya. Jadi aku tekankan lagi, tidak ada kaitannya dengan cenayang, tapi ini lebih kepada penzoliman terhadap rakyatnya. Maka di sini akan ada ya karma, alam semesta akan memberikan suatu musibah ketika sudah banyak terjadi kezoliman yang ada di ya masyarakat Indonesia, termasuk ada banyak penyimpangan norma agama dan juga ada banyak penyimpangan terhadap ya nilai-nilai nilai-nilai pelestarian alam semesta. Jadi ini adalah, kalau aku sebut ini adalah tahun penuaian karma. Maka hati-hati bagi mereka-mereka ini yang sudah dipilih oleh rakyat ya, terutama harus benar-benar bisa menjalankan perintah ataupun harus bisa menjalankan amanahnya. Kalau amanah ini tidak dijalankan dengan baik, maka akan ada kehancuran, bahkan ini juga akan menjadikan kehancuran bagi negara kita itu sendiri. Bahkan sudah ada pertanda-pertanda di wilayah bagian Jazirah Arab yang menandakan bahwa memang tahun ini adalah kita akan menuju kepada akhir zaman. Jadi kita berpatokan kepada Al-Qur'anul Karim, bukan kepada cenayang ya. Tidak ada kaitannya dengan paranormal. Sepintar-pintarnya paranormal, mereka adalah hanya bisa menduga-duga, tapi tidak ada yang bisa ya melawan atas takdir ataupun aturan-aturan atau yang namanya ya apapun yang tertulis dan terkandung di dalam Al-Qur'anul Karim ya. Al-Qur'anul Karim. Ya, Al-Qur'anul Karim. Ya. Nah, untuk memasuki pertengahan tahun ini ya, kira-kira akan ada hal heboh apa yang menggemparkan dunia, terutama di Indonesia, entah dari bencana atau apapun itu? Akan semakin banyak keributan ataupun yang namanya perseteruan antar suku umat beragama, akan diwarnai dengan adanya bentrokan-bentrokan antar suku umat beragama, dan juga akan adanya kerusuhan-kerusuhan di beberapa wilayah bagian Indonesia ya, yaitu bagian timur, bagian Wita ya, wilayah Indonesia Tengah, kemudian di wilayah Papua masih, kemudian juga Jogja, kemudian di Jawa Barat ya, dan ini hampir menyeluruh ya, yang adanya perpecahan antar umat beragama dan suku-suku yang berada di Indonesia. Akan ada beberapa fitnah-fitnah yang terus akan berlanjut yang berkaitan dengan orang-orang di bagian pemerintahan Indonesia itu sendiri, yang berkaitan dengan seorang orang yang sedang menjalankan ya tugasnya dalam pemerintahan. Kemudian kalau aku lihat di tahun ini juga waspada dan hati-hati akan banyaknya pembunuhan ya, yang berkaitan dengan adanya kezoliman terhadap masyarakat Indonesia. Dan yang paling kita nantikan dan juga yang paling heboh adalah di tahun ini akan adanya gelombang tinggi yang berkaitan dengan air yang tinggi yang menyebabkan di sini kehancuran, yaitu bisa berbentuk tsunami ataupun megatrust di tahun ini. Dan juga akan adanya kegelapan, kita akan mengalami kegelapan selama kurang lebih 1 bulan, dan akan lebih intensitasnya ya, akan ada intensitas ya hujan yang sangat deras, dan ini akan terjadi kurang lebih sampai dengan antara 3 sampai 6 bulan. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah bencana-bencana ini? Yang perlu kita lakukan adalah kita harus lebih mawas diri ya, hati-hati dalam bicara, kemudian juga hati-hati dalam berbuat. Jangan ikut-ikutan atas isu sara ya, isu-isu sara yang berkaitan dengan ya
di sini dengan adanya penolakan terhadap aturan-aturan ataupun norma-norma agama yang ada ya, yang sudah ada dalam kandungan Al-Quran dan kitab-kitab lainnya. Tentunya kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial, kita juga membutuhkan orang lain. Terlepas dari apapun perbedaan kita, tetap satu, berbineka tunggal ika, yang artinya berbeda-beda tetapi kita tetap satu juga. Karena di tahun ini juga akan banyak fitnah dari negara-negara bagian luar, bagaimana caranya untuk menghancurkan wilayah bagian Indonesia. Karena kalau aku lihat di sini ya, mulai dari tahun sekarang sampai dengan 5 tahun ke depan akan adanya yang aku melihat ada tanda-tanda akan terjadinya perang dunia ketiga yang menandai bahwa akan adanya akhir zaman sudah mulai berdekatan. Maka kita harus waspada, dan sebagai umat muslim khususnya kita harus kembali ke jalan Allah, perkuat iman, takwa dan ibadah kita, dan juga ingat jangan mudah kita untuk dipengaruhi oleh hal-hal yang berkaitan dengan isu sarah maupun isu agama ya, di sini yang akan memecah belah persaudaraan kita ya, sesama antar suku maupun sesama umat beragama. Maka jangan terlalu percaya dengan isu-isu hoax yang nantinya akan memberikan kabar-kabar yang tidak betul, dan terutama yang berkaitan dengan adanya perpecahan antar umat beragama. Maka kita hati-hati, lebih baik kita sebelum kita berucap kita harus berpikir ulang, sebelum bertindak kita juga harus berpikir 1000 kali sebelum melakukan tindakan tersebut, untuk lebih mawas diri lagi, berhati-hati karena kita sedang dipecah belah ya. Masa tahun ini adalah aku sebut masa penuaian karma baik ataukah karma buruk yang akan kita dapatkan, tergantung bagaimana kita bisa melihat situasi dan kondisinya. Ingat, segala sesuatu hal yang berkaitan dengan ya azab atau karma buruk itu adalah dari kalian sendiri. Yang bisa menyelamatkan adalah diri kalian sendiri. Maka ketika kita tidak ikut berpengaruh dalam hal-hal yang berkaitan dengan hal negatif, niscaya kita akan mendapatkan karma baik dan kita akan selalu terlindungi dari azab ya. Maka di sini fafiru ilallah, kembali ke jalan Allah, dan juga perkuat keimanan, ketakwaan kita, dan tetap menjaga tali persaudaraan dan silaturahmi, menjaga tali bineka tunggal ika kita, sehingga terjadilah dan terciptanya ya Garuda Pancasila ya, dan kita jalankan kelima sila tersebut, insya Allah kita akan selamat dari segala macam bencana. Nah, beberapa waktu lalu ya, Kak Velin meramalkan perekonomian Indonesia tentang PHK dan juga terbukti terjadi. Kira-kira apalagi yang akan terjadi di perekonomian negara kita bisa dilihat? Ini agak sulit ya, kita akan mengalami kesulitan ekonomi atau yang disebut krisis moneter. Bahkan kita akan mengalami yang namanya yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Bahkan aku melihat adanya beberapa ya aturan-aturan yang akan merugikan rakyat, yaitu beberapa aset-aset rakyat yang tadinya ya mudah, sekarang apa-apa selalu susah dan mahal ya. Akan terjadi krisis ekonomi kalau tidak ya dari pemerintahan atas kita untuk berbijaksana ya. Bahkan sudah mulai muncul ya kasus-kasus yang tidak terungkap, yang kasus-kasus yang tidak terduga yang berkaitan dengan banyaknya korupsi ya, banyaknya korupsi yang terjadi di Indonesia, dan juga ini juga akan mempengaruhi semakin mendekati kita pada krisis moneter. Dan akan banyak juga ada beberapa stasiun televisi dan juga bank-bank yang akan dilikuidasi terkait dengan kasus korupsi tersebut. Bahkan akan ada beberapa dari ya orang-orang petinggi kita juga yang akan kesandung masalah dan terkena masalah. Dan bahkan aku melihat di sini hati-hati juga akan adanya kasus pembunuhan ya yang berkaitan dengan orang-orang politikus ya, semakin marak. Kemudian juga di sini hati-hati akan ada ancaman keamanan bagi Indonesia terkait dengan HAMKAM ya, keamanan masyarakat ya, HAMKAM juga. Ini juga aku melihat ada beberapa isu-isu yang akan memperburuk keamanan Indonesia. Kemudian adanya beberapa
perampasan hak-hak rakyat ya, akan adanya perampasan terhadap hak-hak rakyat, di mana juga di sini sudah mulai sempitnya sudah mulai sempit yang namanya lapangan pekerjaan, bahkan juga nanti kita akan dipersulit dengan itu tadi regulasi-regulasi pajak dan lain-lain ya yang berkaitan dengan kepemilikan benda-benda seperti motor, mobil dan lain-lain. Bahkan di sini semakin sulit lagi akan adanya kenaikan harga BBM, harga listrik, kemudian sembako, bahkan itu tadi akan adanya penindasan terhadap rakyat di tahun ini jika nanti ya kalau tidak bisa diimbangi, niscaya ini kita akan mendekatkan pada yang namanya kesengsaraan. Dan biasanya kalau sudah seperti ini yaitu tadi ditandai dengan adanya megatrust, itu adalah sebagai hukuman bagi para pemimpin-pemimpin yang memang itu tadi tidak berpro kepada masyarakat. Itu adalah kerusakan alam ya, kita akan mengalami kerusakan alam di tahun ini sampai dengan 3 tahun sampai 5 tahun ke depan. Nah, pesan yang harus dijalani tahun ini kan mengingat elemen air dan api dan bahkan siau ular. Nah, harus bagaimana pesannya nih kita sebagai umat manusia untuk menjalaninya? Pesannya adalah jadilah diri sendiri, berusahalah untuk tidak terprovokasi oleh isu sara dan dengan isu-isu hoax ya. Jangan pernah mudah tersinggung atau redam emosi kalian, dan juga untuk menghindari berbagai macam yang namanya dari gangguan hal yang tidak baik, lebih baik kita melakukan kegiatan yang berguna untuk diri kita sendiri, mungkin menyibukkan diri kita dengan hobi yang kita senangi daripada kita pergi bergaul, bergerombol, dan pada akhirnya kita menjadi provokator dan kita melakukan hal-hal yang tidak baik, bahkan melakukan kerusakan terhadap bukan hanya norma agama ataupun norma undang-undang, tapi akan merusak diri kalian sendiri. Dan jangan lupa diperkuat dengan keteguhan, keimanan, ketakwaan, dan juga fafiru ilallah. Oke, terima kasih Kak Felin. Sama-sama.